تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian yang kelima, dan ini mungkin yang terakhir. Yang kelima dari fikih amalan, dari hal yang membuat Ramadan lebih bermakna, adalah seorang itu menyambut bulan Ramadan dengan segala kesiapan. Dia sambut bulan Ramadan dengan segala kesiapannya. Jadi jangan dia santai-santai saja, mau masuk bulan Ramadan hanya bengong saja. Dia harus bersiap menyambut bulan Ramadan. Dipersiapkan segala hal. Dipersiapkan hatinya. Dia sudah tata, dia sudah perbaiki. Ramadan sudah mau datang, dia bergembira dengan hal tersebut. Itu amalan hati, bergembira dengan datangnya kebaikan. Dia bertobat dan beristighfar dari dosa-dosanya, sehingga dia masuk ke Ramadan di kondisi yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kalau dia punya hutang-hutang, dia selesaikan, dia lunasi. Dia punya keterkaitan terhadap manusia, dia meminta maaf. Agar supaya dia masuk ke bulan Ramadan itu dengan kesiapan yang paling besar ya. Menyambut bulan Ramadan itu sebagai seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kondisi yang seperti itu. Maka dia sambut dengan persiapan. Makanya Nabi SAW sebelum beliau masuk Ramadan, beliau berpuasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa. Sejumlah as-salaf menyebut bulan Sya'ban itu sebagai bulannya para pembaca Al-Quran. Sudah banyak membaca Al-Quran sebelum masuk di bulan Ramadan ya. Yang memperbanyak sholat. Ini persiapan untuk menyambut katanya bulan Ramadan. Iya. Maka kalau seorang bersiap dengan persiapan yang baik dan benar, maka ini akan membuat Ramadannya pasti lebih bermakna. Pasti akan lebih bermakna. Dan persiapan itu diantaranya adalah menata hati, sebagaimana yang telah kita terangkan. Dia mempelajari hukum-hukum yang diperlukan di bulan Ramadan. Iya. Di ustadz-ustadz itu, guru-guru, kalau dia mau masuk Ramadan, dia baca kembali buku-buku pembahasan seputar puasa. Nah itu perlu untuk selalu diingat, diperhatikan, direnungi, dicermati. Dan selalu seorang memperhatikannya. Alhamdulillah sekarang ini banyak kemudahan. Seorang yang ingin pembahasan seputar Ramadan, fikih dan seterusnya, dia bisa lihat ceramah dari guru-guru yang sudah ada di media-media untuk dia kaji dan dia pelajari. Untuk kita sendiri, alhamdulillah, kita ada pembahasan sebenarnya tafsir ayat-ayat hukum terkait dengan puasa. Itu fikih ayatnya. Dan kita punya pembahasan tentang syarah hadits-hadits seputar bulan Ramadan dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari Umdatul Ahkam, dari Bulughul Maram, dari berbagai buku. Alhamdulillah sudah kita terangkan, bisa diketemukan. Juga dari fikih madhabnya. Ada penjelasan Zadul Mustaqni tentang puasa, ada penjelasan Matan Abu Syuja tentang bab puasa. Dan berbagai pembahasan kita kaji dalam hal itu. Nah, saya pengen mempelajari masuk ke bulan Ramadan, dia menghadirkan dari ilmu-ilmu itu, dia muroja, dia ulangi, dia pelajari. Nah, itu bersiap namanya. Dia mempersiapkan. Orang yang mau masuk bulan Ramadan, dia misalnya tidak mau diganggu dengan pekerjaannya, mencari dunianya, dia sudah kumpul ya dari persiapan kehidupan dia di bulan Ramadan, supaya dia konsentrasi ibadah saja di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang seperti itu, subhanallah. Ya. Beda dengan sebagian orang, kadang di bulan Ramadan itu nah ini peluang ini untuk berbisnis. Kadang di bulan Ramadan itu ada sebagian orang dijadikan sebagai ajang kegiatan. Akhirnya ibu-ibu juga bisnis di
bikin kue dan sebagainya, akhirnya tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Itu bukan hal yang dilarang. Dengan seorang kalau ingin membuat Ramadannya lebih bermakna, dia perhatikan hal yang paling besarnya untuk dirinya. Apa hal yang paling bermanfaatnya. Baik. Dan diantara kesiapan dalam kesiapan lengkap menyambut bulan Ramadan, ya dia sudah mempelajari bagaimana Al-Quran, cara membacanya. Kalau dia belum bisa membaca dengan benar, ya dia sudah mulai belajar dari guru-guru tafsir Al-Quran, supaya dia masuk ke bulan Ramadan itu dia tadabbur terhadap kandungannya. Dan kalau dia sudah melatih dirinya dengan hal itu, dia masuk ke bulan Ramadan, dia sudah punya kebiasaan untuk merenungi dan mencermati. Sehingga Ramadan itu membawa makna-makna yang indah di dalamnya. Ramadannya bisa mengingatkannya akan hakikat dari kehidupan dunia. Ramadan itu bisa mengingatkannya kepada keagungan dan kebesaran Allah. Ramadan bisa mengingatkannya tentang bagaimana jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya. Ramadan itu bisa menyebabkan dia berlari dengan sedemikian kencangnya. Orang yang sangat rindu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para sahabatnya, kepada negeri akhirat. Ramadannya itu membuat dia merahmati kaum muslimin dan muslimat. Ya. Jadi semuanya bisa masuk di dalam renungan-renungannya ketika dia memiliki dari bekal-bekal tersebut. Maka semoga apa yang kita terangkan di kajian ini dari 5 pembahasan agar Ramadan menjadi lebih bermakna, bisa menjadi manfaat untuk semuanya, membawa kebaikan untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua umur yang panjang, keberkahan di dalam hidup dan waktu, dan memuliakan kita untuk mencapai bulan Ramadan bimannihi wa karamih. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.